Servernya aja nggak tahu kita ada di mana. Hmm. Tapi nagih terus. Nah, kita ingatkan. Makanya ada ketentuan di OJK, kalau Anda nagih harus dengan benar, tidak boleh pakai kekerasan. Maraknya kasus yang terjadi di dunia perbankan hingga membuat keresahan di masyarakat. Telah hadir bersama kami Bapak Dr. Rizal Ramdhani, SH, LLM, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, dan juga sebagai dosen perbankan Universitas Pancasila. Selamat sore, Pak. Sore, Rizka. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik. Iya. Pada tema kali ini Pak, kita akan membahas tentang raibnya dana nasabah Pak, gitu. Jadi menurut Bapak, dana nasabah yang disimpan di bank itu sebenarnya tuh bisa hilang atau tidak sih Pak? Dan kalaupun hilang, siapa yang memungkinkan menghilangkannya dana tersebut? Apakah ada kaitannya dengan orang internal bank tersebut atau hacker? Pernah ngalamin ya? Pernah ngalamin nggak? Iya, saya sendiri sih belum pernah sih ya? Pak. Iya. Memang, jangan sampai. Iya, terima kasih ya Rizka ya. Iya Pak. Memang kalau kita ngalami uang kita taruh di bank hilang itu memang luar biasa tuh, perasaan tuh apa ya? Miris lah gitu ya, miris karena di masyarakat kita uang misalnya simpanan itu untuk tujuan macam-macam ya, untuk rumah tangga, untuk anak sekolah, untuk ya pendidikan ya, untuk kesehatan misalnya, untuk nabung di hari tua, tahu-tahu hilang. Hilangnya itu banyak faktor tulis, banyak faktor dia hilang. Yang kita tangani ya, biasanya itu hilang itu betul itu ada hacker ya. Lalu hilang karena ada oknum di bank gitu ya, macam-macam hilangnya. Ada juga yang dari awal dia tidak tercatat di bank, jadi orang nyetor di bank, tahu-tahu di catatan bank, di neraca bank itu ya, di catatan bank ya, ujung-ujungnya memang di neraca itu tidak ada namanya, misalnya Rizal nabung misalnya di bank X, tapi ternyata kita dikasih buku. Biasanya kan kita dikasih buku, mungkin dikasih ATM, kartu ATM. Tapi begitu kita mau tarik, ternyata nama kita itu dengan nomor rekening yang tercantum di buku itu tidak ada. Itu modusnya macam-macam lah ya. Nah, prinsipnya begini. Kalau ditanya siapa, tadi pertanyaan kamu siapa yang kira-kira bertanggung jawab Iya, gitu ya. betul Pak. Secara prinsip, bank harus bertanggung jawab secara prinsip ya. Kita di bidang hukum kan ada belajar ya, pernah belajar mengenal yang namanya accountability ya. Ada strict liability ya, tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan. Strict liability, tanggung jawab langsung. Misalnya saya sebagai pegawai bank ya, terus melakukan fraud misalnya ya, terkait dengan dana nasabah ya, tapi di luar, artinya banyak kejadian di masa lalu itu strict liability itu ketika orang menyetor seolah-olah dia mengatakan ya, si nasabah, calon nasabahnya itu melihat bahwa si bapak ini kan orang bank, dia tahu mungkin tetangganya, lalu dia setor tapi tidak di bank. Itu bisa saja dikenakan tanggung jawab langsung, strict liability, karena di luar bank, walaupun dia dikenal sebagai orang bank. Kita tetangga, secara umum ya, tetangga-tetangga kita, si X tuh tiap pagi pergi ke kantor, katanya kerja di bank X, gitu ya. Lalu kita mengatakan, ya udah, kita titip aja uang kita untuk ditabung di bank X. Ternyata itu tadi di catatannya, di bank, di catatan bank itu ternyata nggak ada recordnya. Jadi pada waktu kita mau tarik
Kita punya tabungan, buku tabungan, punya ATM, ternyata nggak bisa ditarik, Mas. Itu menurut saya, pandangan saya, itu strict liability. Ya, tanggung jawab langsung dari si pelaku tuh. Tapi ada di dalam hukum bisnis namanya vicarious liability ya. Tanggung jawab atas perbuatan pihak ketiga. Ya, kalau di KUH Perdata coba kita lihat di pasal 1367 itu. Jadi kalau misalnya bank X ya, kembali ke bank X. Kita nabung di bank X. Kita datangin kantor cabangnya. Kita mengatakan, ya saya taruh duit 100 juta misalnya. Dikeluarkan buku tabungan, ya, dikeluarkan kartu ATM. Kita mengatakan itu saya dengan niat baik saya menabung di bank yang bersangkutan. Sehingga suatu saat uang kita hilang, mestinya untuk kasus ini mestinya bank bertanggung jawab. Karena itu dilakukan di dalam kantor bank tuh. Hilangnya tabungan kita. Itu kira-kira risk. Jadi kalau kamu pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab, itu banyak ragamnya. Banyak ragamnya. Misalnya kita naruh uang di bank X, tahu-tahu dihack. Iya. Ya. Saya melihat itu masih masuk dalam lingkup vicarious liability karena bank kan harus melaksanakan manajemen risiko tuh. Jadi dia harus menyiapkan IT biar tidak dihack, macam-macam tuh. Ada cyber security yang harus dia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh OJK, dia harus sediakan. Jadi hacker itu tidak gampang akses ke rekening kita yang ada di bank, misalnya begitu Pak. Jadi secara umum kita mengatakan berarti sistemnya yang nggak bisa melindungi rekening kita yang ada di bank, sehingga mestinya kalau kejadian seperti itu bank yang harus bertanggung jawab. Tinggal nanti setelah dibayarkan kepada kita gitu ya, kepada saya misalnya sebagai penabung, nanti tinggal bank urusannya antara bank dengan pegawai yang bersangkutan. Kira-kira gitu, Riz. Bisa nangkep lah ya? Jadi bisa, Pak. bahasa bisa ya? Bisa. Kira-kira gitu. Oh, oke. Berarti kalau misalkan OJK ini sebagai pengawas, Pak, kalau misalkan ada nasabah yang melaporkan hal ini nih, dugaan dananya tuh hilang atau tiba-tiba hilang aja dari rekeningnya. Dia cek ternyata uangnya tidak ada, tidak juga terdetek di buku tabungannya dan segala macam, itu OJK tuh menanggapinya soal ini tuh seperti apa ya Pak? Ada pengaduan kan? Ada channel 157 di OJK. Iya betul. Nah tinggal nanti pengaduan itu kita sampaikan ke bank yang bersangkutan, lalu bank nanti akan menindaklanjuti. Baik, nah kalau ada persoalan seperti itu tuh OJK akan lebih berpihak kemana Pak? Ke nasabah kah atau ke pihak banknya? Berpihak kepada kebenaran. Oke, baik. Iya. Ketawa. Jadi ini tidak kita harus berpihak kepada kebenaran, ada keadilan. Baik. Harus dilihat kasusnya. Ya, harus tidak bisa secara umum kita berpihak kemana, karena kita jelas undang-undang perlindungan pada konsumen luar biasa itu yang diberikan porsi di Undang-Undang 4/2023 ya, pengembangan penguatan sektor keuangan. Kamu harus baca itu undang-undang itu, omnibus law. Perlindungannya diberikan kepada konsumen di sektor jasa keuangan di bawah pengawasannya OJK itu luar biasa, sehingga OJK mendapatkan mandat Anda harus lindungi itu si konsumen, Anda lindungi. Tetapi di satu sisi kan OJK juga punya pengawasan kelembagaan dari industri jasa keuangannya dengan pendekatan prudensial, kehati-hatian. Jadi jangan sampai bank ini kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dia menjadi tidak sehat, bahasa umumnya ya. Jadi tidak sehat sehingga dia tidak punya kemampuan mengembalikan dana yang dia himpun dari masyarakat. Itu juga harus dijaga. Nah, kenapa saya mengatakan OJK harus berpihak kepada kebenaran, nanti bank harus menyelesaikan permasalahan itu, ya.
Jadi kalau misalnya yang kita lindungi tentunya nasabah yang beritikat baik, karena ada juga yang tidak beritikat baik. Jadi pura-pura jadi nasabah, tahu-tahu misalnya mau membobol bank, bisa juga begitu. Itu pernah kejadian Pak sebelumnya? Ya ada beberapa, Jadi yang kita lindungi yang beritikat baik, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita ya. Masyarakat kita terutama yang di daerah pelosok-pelosok itu secara umum ya mungkin belum secara literasi ya belum melek produk keuangan gitu. Nah itu yang memang betul-betul harus kita lindungi. OJK hadir di sana lah kira-kira gitu. Oke baik Pak, berarti menurut sepengetahuan informasi yang Bapak dapat banyak nggak sih Pak keluhan atau aduan dari nasabah ke pihak OJK mengenai uang nasabah yang hilang? Oh kalau yang hilang ya harus dilihat datanya. Tapi secara prinsip banyak yang terutama yang tidak tercatat seperti tadi ya. Iya. Tidak tercatat. Bisa jadi kejadiannya begini. Orang ngaku orang bank, tapi ngimpun dana di pasar misalnya. Oh saya dari bank X nih. Dikumpulin tuh nasabah, terkumpul lah 2M misalnya. Tapi begitu yang si pedagang klaim ke bank, bank bilang itu bukan orang saya. Gitu, harus dicek memang. Iya. Paham deh. Jadi nasabah juga harus care bahwa apa namanya uang itu harus dijaga. Jadi jangan sembarangan diserahkan kepada pihak lain lah kira-kira gitu. Jadi kalau kamu misalnya ke perusahaan asuransi, ini ya saya perusahaan asuransi, kamu cek aja perusahaan asuransinya, bener nggak ini agennya ini namanya sini, harus dicek karena orang kan bisa ngaku-ngaku. Betul Pak. Gitu. Pernah kejadian apa yang karena mungkin baru lulus ya? Baru lulus S1 sih Pak, lagi iya, kuliah jadi S2. belum punya belum pernah merasakan menjadi bekerja mendapatkan penghasilan terus uangnya ditaruh di bank atau minjem ya. Kalau minjem dipinjol bisa jadi kan. Sekarang mahasiswa juga bisa pinjem kan? Bisa Pak dengan gampang Pak. Iya. Usia 17 tahun pokoknya bisa Pak. Iya. Punya dan tidak punya pekerjaan, ditulis aja punya pekerjaan. Iya. Tetap dananya cair. Cair ya, cuman hati-hati memang karena pinjol ilegal ya. Iya, tapi biarpun ilegal ataupun tidak ilegal banyak marak juga sih Pak. Tetap aja prosedurnya tidak memenuhi ketentuan OJK itu juga udah banyak Pak. Banyak juga kan tahun lalu yang diblokir oleh OJK terkait pinjol-pinjol yang bilangnya yang datanya itu ilegal Pak. Tapi ternyata peraturannya itu tidak mengikuti peraturan OJK. Dia mengeklaim bahwa dia legal secara prosedur dan segala macam, ternyata bunganya itu sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang OJK berikan. OJK itu batas maksimum kelihatan yang ngatur ya, karena kan mestinya mekanisme pasar ya. Tapi gini, bunga itu sebenarnya prinsipnya tergantung dari kesepakatan para pihak. Cuman memang yang diatur oleh OJK itu suku bunga dasar kreditnya. Jadi bukan bunga yang sebenarnya yang diatur oleh OJK, bukan bunga yang dikenakan kepada konsumen, tapi ada komponen bunga yang diatur. Sehingga bunganya itu tidak sembarangan menjadi besar, tapi bukan bunganya yang diatur, paham ya? Oh, jadi kalau ada variabel di perhitungan bunga itu yang kita atur. Oh baik. Berarti balik lagi Pak, kalau misalkan dana nasabahnya itu hilang, mungkin nggak bisa kembali. Kalaupun bisa sangat kembali, mungkin. Itu ada syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah. Kamu ada kemungkinan nggak Pak kalau misalkan dana itu nggak bisa kembali ternyata? Dan itu tuh kenapa? Kalau ternyata pihak bank menyatakan bahwa ini tidak bisa dikembalikan. Ya, bisa tadi yang penjelasan saya. Bagaimana kemudian bank diminta pertanggungjawabannya ketika ada orang yang ngaku pegawai dia. Kan sulit juga. Karena bank memang harus membuktikan bahwa itu bukan pegawai dia kan. Iya. Gitu. Atau mungkin dulu pernah menjadi pegawai dia, tapi kemudian orang udah berhenti, kan bisa juga ngaku-ngaku begitu. Banyaklah jenis modusnya. Jadi saya harus menjawab secara umum, bukan case ya. Iya. Bank, kalau kamu baca dulu ada bank ya, ada ini udah putusan ya, dulu Bank Mega cabang Jababeka itu. Dulu PTL Nusa taruh di sana uang sekian miliar. Tapi uangnya itu kemudian dirampok oleh orang bank berkomplotan dengan orang di luar bank. Taruh dia, kalau nggak salah 100 miliar. Taruh di
Bank Mega cabang Jababeka gitu. Dia taruh, tahu-tahu uang ini hilang uang ini tadi. Putusan Mahkamah Agungnya seingat saya dari sisi perdata mengatakan bank harus ganti rugi. Waktu itu di zaman Bank Indonesia bilang, tolong bank sisihkan uangmu masuk di rekening antara, nah istilahnya escrow account ya, yang dibuka oleh bank dan persetujuan dari Bank Indonesia, taruh. Kalau seandainya Anda kalah, nanti Anda harus bayar kepada si deposan. Jadi balik tuh uangnya, Riz. Iya, dikembalikan atas putusan pengadilan. Gitu. Nah, lalu pidananya juga jalan tipikor, Mas. Tipikor. Jadi tipikor karena El Nusa kan BUMN, anak perusahaan Pertamina. Orang-orang itu kemudian dinyatakan bersalah, dihukum berapa tahun ya, saya nggak tahu. Lupa saya, udah cukup lama kasusnya, 10 tahun kalau nggak salah. Lalu bagaimana proses penyelesaiannya? Karena bank udah bayar 100 M, dia harus kemudian menggugatlah ke orang-orang yang menyebabkan terjadinya pembobolan itu. Oke. Logikanya bisa kamu pahami? Insya Allah bisa saya pahami. Bisa ya? Nanti kita ujikan nanti kalau... Iya Pak, aduh. Jadi gini Pak, sedikit membahas berita yang sedang lagi viral bulan ini, seingat saya bulan ini. Jadi ada beberapa pelamar pekerja Pak, dia melamar ke salah satu, mengatakan bank tersebut lah. Kemudian datanya itu sekitar 25 pelamar atau 27 pelamar gitu Pak, digunakan oleh anggaplah ini HRD-nya yang mengambil datanya itu. Semua data yang pelamar itu kasih dilakukan ajuan pinjaman Pak kepada beberapa pinjaman online, pinjol itu. Dan kemudian pinjol legal apa ilegal? Kalau untuk ilegal ataupun tidak ilegal saya belum bisa katakan, tapi intinya hampir menyentuh 1,5 miliar ya kalau yang saya baca dari total pelamar tersebut Pak. Jadi mereka tidak merasa meminjam, tetapi dana tersebut ada tagihan Pak ke WhatsApp-nya, ke emailnya gitu loh. Uang tersebut jadi ibaratnya dia sudah cair duitnya, tiba-tiba langsung ada yang ngambil. Itu memungkinkan nggak sih Pak terjadinya hal tersebut? Dan misalnya kan ini, anggaplah saya pernah pinjam di salah satu pinjaman. Kita kan harus selfie ya Pak, kita harus verifikasi data gitu kan. Muka kita ini harus kayak ada HP-nya. Bukan misalkan ini kejadian fakta sebetulnya. Fakta ya? Pak, fakta, karena beberapa pengguna, saya juga pengguna. Iya. Nah itu lebih gampang tuh, mencerna permasalahannya lebih gampang. Iya Pak, jadi di aplikasi ini juga sama, ini juga pasti diam-diam juga nasabahnya. Di aplikasi X ini kita tuh kalau mau mencairkan pinjaman itu harus ada verifikasi data Pak, selfie, terus juga nanti. Tapi itu nggak dilakukan. Nah, tapi itu tidak terjadi Pak sama para pelamar tersebut, tapi dananya bisa cair Pak. Pastinya kan gini KTP-nya itu. KTP begini gitu, terus atau mungkin gampang lah, mungkin mereka punya foto si pelamar pakai KTP, tapi kan pada saat pencairan dana itu yang saya alami ya Pak, saya tuh harus selfie, terus juga hadap kanan, hadap kiri. Yang legal. Ini yang legal sih Pak, kanan kiri dan segala macamnya. Apakah kalau yang ilegal itu bisa langsung cair gitu aja Pak tanpa verifikasi seperti tadi? Saya kan nanganin juga beberapa waktu lalu Satgas Waspada Investasi ya. Satgas Waspada Investasi. Ketuanya kan Satgasnya teman saya tuh. Iya Pak. Ya. Bang Tongam Lumban Tobing ya. Udah pernah di podcast belum ya? Belum Pak. Sering di podcast dia. Banyak modusnya. Yang ilegal itu kamu minjem ke satu, kamu minjem ngajuin satu ke pinjol ilegal. Nanti yang akan mengkredit bisa 40 perusahaan pinjol ilegal. Bayangkan. Jadi kita kelabakan lah. Kita kan minjem cuma kepada satu platform. Iya, satu aplikasi. Tapi 40 platform lain mengkredit tuh. Langsung dipotong biaya macam-macam ya. Mungkin angsuran pertama, biaya administrasi, biaya macam-macam itu. Jadi misalnya pinjam 10 juta bisa jadi turunnya sekian juta setelah dipotong biaya-biaya. Begitu. Jadi nggak cuman one on one, bisa 1/40. Jadi bisa 40. Wah, gila. Wah, duitnya banyak, tapi kan bayarnya kan gimana? Harian. Jadi memang perlu, masyarakat harus bijak juga.
terhadap pinjaman online ya, pinjaman online terutama. Karena kan keunggulannya dari lembaga atau sektor jasa keuangan atau industri jasa keuangan yang konvensional, karena dia kecepatan pemrosesan kan gitu. Dia akses karena dia menggunakan AI, dia menggunakan Internet of Things ya. Jadi dia akses ke Slick, terus dia menggunakan AI-nya itu menggunakan cek. Kira-kira gini. Rizka ini kalau saya pinjamkan sejumlah uang ya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, kembali nggak dengan dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan gitu. Dia ngecek, bahkan ke utility juga. Utility itu maksudnya listrik, tagihan listrik pernah nunggak kak, tagihan air pernah nunggak kak, semua dilihat. Iya, itu keunggulannya dari pinjaman peer-to-peer lending ya, gitu. Tapi Pak, itu kan para korbannya itu menjadi korban kan Pak, yang artinya mereka mau tidak mau harus membayar tagihan tersebut, karena beberapa itu kan pinjamannya itu hanya sekitar 7 hari, 14 hari harus dilunasi. Betul. Bunganya dia terimanya mungkin di dalamnya itu hanya 700.000, tapi diterimanya itu pinjamnya 1 juta, diterimanya hanya 700 atau 500.000, tapi mereka harus mengembalikan utuh beserta bunga pinjamannya. Nah, kalau tidak, debt kolektornya itu sudah pada datang Pak ke mereka, ke salah satu pelamar tersebut, yang mengakibatkan BI checking ya. BI checkingnya itu mungkin OJK menjadi checking. Iya, OJK checkingnya itu mungkin menjadi jelek dan segala macam. Pasti deh. Dan statusnya macet. Penyelesaiannya itu tuh kalau kasus seperti itu tuh seperti apa ini Pak? Dan cara mengatasinya gitu loh Pak. Ini orangnya yang menawarkan itu siapa? Orang resmi dari dia biasanya kan, kamu kalau minjam ke pinjol legal kan kamu masuk aplikasinya kan? Betul. Nah itu dia masuk begitu nggak? Nah katanya dia pakai aplikasi yang baru viral kemarin tuh Pak, baru Bisa launching. itu tadi yang ditanya, mungkin baru phishing gitu. Jadi baru launching, ibaratnya produk tersebut, aplikasinya ini baru launching Pak bulan ini. Terus dimintainlah data-data dan segala macamnya. terdaftar nggak di OJK? Nah itu dia Nah Pak. itu dia. Mestinya gini, masyarakat kita harus diberikan pemahaman lah ya, bahwa kalau mau yang aman bertransaksi dengan peer to peer lending, cek di OJK itu kan ada daftarnya. Iya Pak. Gitu. Gak usah lah ke pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu gitu. Pinjol ilegal, Rizka kan baru klik gitu kan. Klik pada waktu kamu mengajukan, setuju, saya akses semua data dan informasi yang di HP-mu. Yang nama-nama saya yang ada di kamu nih, nama-nama mas-mas ini yang ada di kontak kamu, dihubungin tuh pada waktu macet. Iya betul. Jadi dia bisa langsung akses Iya, kontak tolong, secara full. misalnya Mas Andi misalnya. Ini tolong nih, Rizka punya pinjaman sekian gitu. Dia nagih, padahal Andi mungkin nggak tahu urusan sama Rizka punya pinjaman atau tidak gitu kira-kira. Iya. Dan yang bahaya di masa lalu itu, kamu diminta joget-joget misalnya. Joget-joget terus direkam sama dia dengan, mohon maaf ya, pakaian minim. Kalau nggak mau, kamu nanti ya dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Ya sudah, itu macet. Nah, begitu macet diancam kalau nggak bayar kamu disebar luasan gitu kan. Banyak yang juga yang bunuh diri tuh. Iya, Ada betul. yang di rel kereta macam-macam. Nah itu yang mestinya kita basmi lewat. Di tempat kami kan sekarang ada penggantinya Satgas Waspada Investasi, namanya Satgas Pasti. Itu yang pinjol ilegal kita kejar, kita tutup aplikasinya. Makanya Pak Mahfud kan suatu saat udah nggak usah dibayar gitu kan. Iya, beliau biar pernah muncul orangnya. Yang mana sih orangnya? Gitu. Kadang-kadang servernya ada di Indonesia, ada misalnya kebanyakan juga di Cina. Tapi ada juga servernya tidak diketahui. Saya nggak tahu, saya nggak terlalu paham soal teknis teknologi informasi. Servernya aja nggak tahu kita ada di mana. Tapi nagih terus. Nah, kita ingatkan. Makanya ada ketentuan di OJK. Kalau Anda nagih harus dengan benar, tidak boleh pakai kekerasan. Jamnya aja kita atur. Maksimum jam berapa ya di ketentuan kita? Jam 10 misalnya. Nggak boleh dia nagih. Gitu. Kalau enggak, platformnya kita kenain sanksi. Kalau yang legal ya.
ada sanksi administratif. Kita udah lengkapkan legal framework-nya. Baik, itu kan kalau legal ya Pak. Kalau ilegal sendiri Nah, penyelesaian kalau ilegal itu kan gimana Pak? bukan pengawasan OJK, Oh, berarti tapi Satgas pasti itu yang nanti akan melakukan pengejaran kerjasama dengan Kominfo, pengejaran dengan Bareskrim, terutama yang di cyber. Jadi kita kerjasama kan Satgas itu kan ada 16 kementerian lembaga termasuk penegak hukum. Jadi kita bekerja sama di lingkup itu. Oh, baik. Berarti kalau beberapa nih Pak, kan mungkin masyarakat tuh belum begitu melek dengan literasi atau edukasi terutama tentang elektronik Pak. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya aman nggak sih Pak kita tuh naruh uang di bank? Oh, sangat aman karena ada ketentuannya ya. Sangat aman, Riz. Jadi nggak perlu ada keraguan kita naruh bank. Yang penting banknya dicek ya. Jangan menyimpannya di Bank Rijal gitu, jangan ya. Dicek banknya. Nanti Bang Udin kita nggak tahu rumahnya, jadi nggak tahu kita. Mungkin dia nongkrong di depan bank, kita nggak tahu. Kita pikir orang bank, bener nggak? Mas? Iya. Orang ya pengalaman kita kan. Orang nempel di kantor polisi, mungkin bukan aparat penegak hukum, tapi ya mungkin penduduk sekitar aja. Kitanya, oh ini pasti polisi, kan belum tentu juga. Jadi sangat aman karena OJK kan ada di depan tuh. Ya, dia oke, kita bilang oke, kami keluarkan tuh ketentuan yang kita nyebutnya ketentuan prudensial, Riz. Jadi prudensial itu Anda kalau mau, contohnya bank ya, Anda kalau bergerak di kegiatan usaha bank, Anda harus hati-hati nih. Ini yang harus Anda lakukan. Ini yang harus Anda bikin gitu. Jadi sisi governance, tata kelola, sisi manajemen risiko itu sudah disiapkan oleh OJK. Jadi kalau ditanya aman nggak, kalau pertanyaan kamu, sangat aman. Mudah-mudahan aman. Baik. Gitu. Berarti Pak, dari beberapa yang kita baca nih Pak, di OJK itu terkadang membalas pesan atau merespon yang menyangkut soal transaksi-transaksi ini tuh suka lambat gitu Pak. Sebenarnya jadi kayak misalnya kita adukan, responnya tuh kadang lambat Pak. Menurut beberapa survei, ada yang bilang seperti itu. Nah, menurut Bapak tuh sebenarnya itu karena mungkin bukan kapasitasnya OJK atau memang SDM-nya yang kurang mumpuni Pak? Enggak, itu kita kan kita teruskan. Karena pengaduan itu tidak diselesaikan oleh OJK. Yang harus menyelesaikan adalah pihak banknya, dalam hal ini misalnya contohnya bank. Jadi banknya harus menyelesaikan. Kalau dia tidak selesai, silakan mau dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa, alternatif penyelesaian sengketa atau LAPS ya, di sektor jasa keuangan sudah ada, atau dia lari ke pengadilan, monggo aja. Oke. Gitu. Tapi OJK harus ikut menyelesaikan permasalahannya dengan pendekatan pengawasan. Kalau misalnya Bank X misalnya nggak mau bayar dan menurut OJK posisi nasabah benar, kita lewat pengawasan kita bilang, Anda harus bayar tuh kepada nasabahnya. Kalau nggak kami kenain sanksi. Gitu deh. Baik. Atau kami mewakili kepentingannya si nasabah, kami gugat secara perdata Bank X-nya. Jadi kalau tidak selesai lewat pendekatan pengawasan, gitu, akan kita selesaikan lewat gugatan perdata. Jadi lewat civil settlement kalau tidak lewat administrative settlement-nya. Gitu. Oke, baik. Nanti Pak, kalau kamu ikut mata kuliah perbankan di masa lalu ya, saya keluarkan tuh ujiannya gitu. Soal ujian ini, essay-nya. Baik, gitu. Pak. Karena tadi udah banyak banget ya Pak penjelasan serta informasi serta edukasi yang Bapak berikan, boleh Pak pesan Bapak sebagai komisioner OJK kepada konsumen Pak agar tidak diperdaya oleh potensi kehilangannya dana di bank? Ya, kita harus bersikap logis dan legal. Jadi kalau mau naruh uang kepada masyarakat, ke saudara-saudara kita ya, tetangga-tetangga kita, ke teman-teman kita,
berinvestasi ya, termasuk berinvestasi misalnya di pasar modal. Berinvestasilah menaruh uangnya itu di lembaga atau di lembaga jasa keuangan atau kita sebut pelaku usaha jasa keuangan yang terdaftar di OJK, dicek dulu. Karena di websitenya OJK tuh ada tuh nama-namanya ya, termasuk nama banknya yang terdaftar. Kalau bank yang terdaftar sih lebih gampang, tapi kalau misalnya pinjol misalnya, pinjol juga ada daftarnya. Yang ilegal, yang legal kan banyak. Iya, Pak. Jadi itu. Jadi sikapi menaruh uang kita di pelaku usaha jasa keuangan itu harus bijak. Jangan tergiur janji surga. Nah, masyarakat kita ini, saya tidak menyalahkan masyarakat, tetapi ya sebagian dari kita, ya termasuk ya tetangga kita, saudara-saudara kita itu, ada kalanya tergiur dengan income yang instan, yang dijanjikan, misalnya bunga katakanlah 3 atau 4% di perbankan, nanti ditawarkan sebulan 10% misalnya. Itu tanda-tanda itu uangnya nggak kembali, itu tanda-tanda. Iya. Coba saya tanya Rizka, usaha apa di sektor real terutama atau di sektor keuangan yang menghasilkan 10% per bulan ya Pak? Hampir nggak ada, Riz. Iya, Pak. Iya. Jadi bentuk penipuan kepada masyarakat itulah yang harus diwaspadai oleh masyarakat kita. Baik. Dari sekian banyaknya pertanyaan, terima kasih banyak, Pak. Sudah ya? Iya. Sudah. Terima kasih banyak Pak Rizal sudah berkenan memberikan informasi dan Iya, edukasi terkait terima kasih sama-sama. terkait pertanyaan kami tentang OJK, terus juga tentang pinjol. Iya. Terima kasih juga untuk para Micaster yang sudah menonton episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Rizka.